Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat sehat dimanapun berada. Beberapa bulan lalu, saya kehilangan seorang sahabat lama. Namanya Pak Rashid, usia 72 tahun. Kami biasa ngopi bareng tiap minggu di warung dekat masjid. Orangnya ceria, banyak cerita, dan suka bercanda soal usia. Tapi satu keluhan yang selalu ia sampaikan ke saya. Dok, tiap malam saya bangun 3-4 kali ke kamar mandi. Sudah biasa, namanya juga tua. Saya pernah nasihati, Pak, itu bukan hal biasa, harus diperiksa. Tapi beliau hanya tertawa, saya sehat kok, gula normal, tekanan darah juga oke. Sampai suatu malam, beliau jatuh di kamar mandi. Bukan karena licin, tapi karena tubuhnya sudah terlalu lelah, karena tidur yang terus terputus setiap malam. Dan sejak saat itu, hidup beliau berubah. Tidak bisa jalan sendiri, harus duduk di kursi roda. Tidak bisa lagi ke masjid subuh, tidak bisa lagi ngopi bareng kami. Itu bukan soal buang air kecil, itu soal kualitas hidup. Dan itulah sebabnya hari ini, saya ingin bicara serius dengan Bapak Ibu. Nokturia sering bangun malam karena ingin buang air kecil, bukan hanya soal kenyamanan. Tapi bisa berdampak pada kekuatan tubuh, daya tahan, bahkan keselamatan. Hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Halim Mahfudz, 65 tahun, dari Sumedang, yang pernah mengalami hal serupa, namun berhasil bangkit dan tidur nyenyak kembali. Mari kita dengarkan kisah beliau. Dan sebelum lanjut, silakan ketik angka 1 dan nama kota tempat tinggal Bapak Ibu di kolom komentar, agar kami tahu siapa saja yang siap mengubah malam menjadi waktu istirahat yang damai, bukan gangguan yang menakutkan. Jujur saja, Dok. Dulu saya benar-benar putus asa. Hampir 5 tahun saya tidak pernah tidur 5 jam penuh. Baru merem sebentar, bangun. Bolak-balik ke kamar mandi, kadang sampai 4 kali semalam. Saya pikir itu biasa, karena usia. Tapi ternyata badan saya makin lemah. Mudah lelah, kepala sering berat, dan pagi hari seperti tidak punya semangat hidup. Sampai akhirnya saya jatuh malam hari karena terlalu ngantuk dan kelelahan. Disitulah saya sadar, saya harus ubah sesuatu. Setelah saya konsultasi dan ikuti arahan dokter, saya mulai perhatikan waktu makan malam, jenis makanan, dan rutin catat pola tidur. Dan alhamdulillah, sekarang saya hanya bangun sekali, bahkan kadang tidak sama sekali. Saya bisa tidur lebih dalam, bangun pagi segar, dan kembali ikut jamaah subuh di masjid seperti dulu. Itu kemajuan luar biasa, Pak Halim. Dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang mendengar cerita ini merasa relate. Nokturia memang menyiksa diam-diam. Tapi kabar baiknya, kita bisa bantu tubuh kembali seimbang, tanpa obat kuat. Cukup dengan 3 jenis sayur sederhana yang sudah ada di dapur kita. Mari kita mulai dengan yang pertama, mentimun. Perubahan pertama yang saya dan istri lakukan itu sederhana sekali, Dok. Kami tambahkan mentimun ke menu makan malam. Kadang dimakan mentah, kadang dijadikan infused water sore hari. Awalnya saya tidak terlalu berharap banyak. Tapi setelah seminggu, saya mulai merasakan perbedaannya. Tidur saya lebih dalam. Saya hanya bangun sekali, dan tubuh terasa lebih ringan pagi harinya. Dan itu bukan kebetulan, Pak. Mentimun memang sayuran sederhana, tapi memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh lansia. Lebih dari 95% kandungan airnya membantu hidrasi tubuh tanpa membebani ginjal. Tapi yang paling penting, mentimun mengandung sifat diuretik alami, artinya membantu tubuh membuang kelebihan cairan secara teratur di siang hari, bukan saat kita sedang tidur malam. Selain itu, mentimun rendah gula dan kalori sangat cocok untuk lansia yang memiliki risiko diabetes atau tekanan darah tinggi. Indeks glikemiknya pun rendah, jadi tidak memicu lonjakan gula darah. Saya biasanya makan mentimun sebelum maghrib.
Kadang dipotong tipis-tipis, dikasih perasan jeruk nipis sedikit. Rasanya segar dan badan juga lebih enak. Itu waktu yang tepat. Konsumsi mentimun 2-3 jam sebelum tidur akan membantu tubuh menyeimbangkan cairan lebih awal, sehingga malam bisa jadi waktu istirahat yang benar-benar tenang. Dan ingat, bukan soal seberapa banyak kita minum, tapi kapan dan apa yang kita makan. Itu yang menentukan apakah tubuh bisa istirahat atau justru terus terbangun. Waktu dokter sarankan saya coba zucchini, saya jujur aja, Dok. Belum pernah dengar. Saya pikir itu sayuran luar negeri, mahal, susah dicari. Tapi ternyata istri saya nemu di pasar swalayan dekat rumah. Harganya juga nggak beda jauh sama terong. Banyak yang belum kenal, tapi zucchini ini termasuk sayur terbaik untuk membantu ginjal bekerja lebih tenang, terutama di malam hari. Zucchini mengandung karbohidrat yang sangat rendah, tinggi air dan serat, serta kaya mineral seperti kalium dan magnesium. Semua ini berperan menstabilkan gula darah dan tekanan cairan dalam tubuh. Khusus bagi lansia dengan kecenderungan gula darah tidak stabil, zucchini membantu menghindari lonjakan glukosa yang sering membuat tubuh ingin buang air kecil berulang di malam hari. Sekarang, saya dan istri sering masak zucchini tumis ringan. Kadang juga dibikin seperti mie, disebut zoodles ya, Dok. Ditumis pakai bawang putih dan minyak zaitun. Rasanya enak, nggak bikin begah, dan tidurnya lebih tenang. Betul sekali, Pak. Zucchini mudah dicerna, ringan bagi lambung, dan tidak menimbulkan tekanan metabolik saat malam hari. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengurangi gangguan tidur karena nokturia, cobalah ganti lauk malam berat dengan zucchini. Sederhana, tapi dampaknya bisa besar bagi tubuh yang sedang butuh istirahat total. Dulu saya pikir bayam itu cuma sayur buat anak-anak. Tapi setelah saya pelajari dan coba masukkan ke makan malam, ternyata dampaknya luar biasa. Saya merasa lebih rileks dan tidur saya makin jarang terganggu. Bahkan istri saya bilang, saya kelihatan lebih segar paginya. Bayam itu ibarat obat alami yang sering kita abaikan. Sayuran hijau ini kaya akan magnesium, kalium, dan antioksidan yang berperan besar dalam menjaga fungsi ginjal, menstabilkan gula darah, dan mengurangi peradangan tingkat sel. Semua hal yang sangat dibutuhkan untuk tidur malam yang tenang. Magnesium dalam bayam membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga gula darah lebih stabil, tidak naik turun di malam hari. Ketika gula stabil, tubuh tidak harus sering buang air kecil untuk mengeluarkan kelebihan glukosa. Biasanya saya dan istri masak bayam bening, kadang ditumis dengan bawang putih sedikit. Makan jam 6 sore, lalu kami duduk santai, baca-baca Quran sebentar, lalu tidur. Dan memang terasa beda, Dok. Tidur lebih pulas, bangun lebih ringan. Itu pola yang sangat ideal. Tapi ingat, Bapak Ibu, bayam sebaiknya dikonsumsi 2-3 jam sebelum tidur, agar tidak membebani pencernaan. Dan bila ada riwayat penyakit ginjal stadium lanjut, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter karena kandungan kalium bayam cukup tinggi. Pak Halim, setelah semua yang Bapak alami, apa hal paling besar yang Bapak rasakan setelah berhasil mengatasi nokturia? Yang paling terasa, Dok, saya bisa tidur tanpa rasa takut. Dulu setiap kali merebahkan badan, saya sudah pasrah. Paling nanti bangun lagi tengah malam. Tapi sekarang, saya tidur lebih tenang. Dan bukan hanya fisik yang terasa segar, tapi pikiran juga lebih jernih. Suasana hati lebih stabil. Saya bisa bangun pagi, sholat subuh di masjid, menyapa tetangga, bahkan mulai berkebun lagi. Hal-hal kecil yang dulu terasa berat, sekarang jadi nikmat kembali. Masya Allah, itu yang saya harapkan. Karena tidur malam bukan sekadar istirahat, itu waktu tubuh memulihkan diri, menyeimbangkan hormon, memperbaiki sel-sel, dan memberi ruang bagi hati untuk tenang.
saya ingin titip pesan buat Bapak Ibu yang sedang menonton. Kalau Bapak Ibu sering bangun malam, sering ke kamar mandi, dan merasa lelah setiap pagi, jangan diamkan. Jangan anggap itu sekadar faktor usia. Kalau dibiarkan, tubuh bisa pelan-pelan kehilangan kekuatannya. Tapi kalau diubah pelan-pelan, insya Allah hasilnya besar. Dan perubahan itu tidak harus mahal. Mulai dari 1 gelas infused water mentimun, 1 tumisan zukini ringan, atau semangkuk sayur bayam bening di malam hari, itu bisa menjadi awal dari kualitas tidur yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Anda merasa topik ini bermanfaat, silakan tuliskan di komentar. Saya ingin mulai dari, dan sebutkan 1 sayur yang ingin Bapak Ibu coba malam ini. Kalau ada pertanyaan lain seputar nokturia, sulit tidur, ginjal, atau pola makan lansia, jangan ragu tulis di komentar. Saya baca satu persatu dan akan bantu jawab di episode berikutnya. Dan tentu saja silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video yang bisa membantu Bapak Ibu hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bermakna. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan catatan penting untuk Bapak Ibu semua. Semua informasi dalam video ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan pencegahan, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga medis. Jika Bapak Ibu memiliki riwayat penyakit kronis, terutama gangguan ginjal, jantung, atau diabetes berat, sebaiknya diskusikan lebih lanjut dengan dokter sebelum mengubah pola makan secara drastis. Kesehatan yang utuh dimulai dari pemahaman yang benar, dan setiap tubuh punya kebutuhannya masing-masing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.